Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya thank you banget buat teman-teman untuk 7.000 subscribernya. Mohon maaf sekali saya sampai saat ini belum bisa ngasih teman-teman giveaway apapun. Ya baru sekali kemarin aja kan yang kita giveaway. Ya mungkin nanti kalau ada rezeki dan juga ada uang lebih saya akan ngadain giveaway, tenang saja. Tapi saya nggak tahu kapan. Ya 10.000 subscriber pasti saya giveaway lah. Oke, jadi karena sudah 7.000 subscriber, saya akan unlock satu segmen baru, yaitu adalah karena komenin foto orang sudah ada ya. Jadi saya pengen agak sedikit sotoy, yaitu adalah sotoyin foto orang. Ya, saya akan coba memilih secara random di Instagram, dan kita akan coba bedah di video ini lightingnya kayak gimana, terus pun konsepnya kayak gimana, kita akan coba bahas di video ini. Dan yang pastinya bakalan ada praktik di akhir video nanti. Jadi ya lengkap lah pokoknya. Walaupun nggak semuanya kita praktekin, saya hanya milih salah satu buat di praktekin nanti, oke? Nah, buat teman-teman yang pengen dikomenin fotonya, saya bakal sediain hashtag buat teman-teman yang pengen belajar lagi lah. Jadi saya akan membuat hashtag disotoyin wa umam. Oke? Jadi kayak gini, hashtagnya disotoyin wa umam. Tapi tidak menutup kemungkinan saya bakal ngesotoyin foto orang di luar dari hashtag, oke? Oke, yang pertama saya ingin sotoyin fotonya dari Master Randy Toys. Jadi Master Randy Toys ini adalah salah satu toys photographer yang sangat diidolakan di Indonesia ini. Oke, jadi karakter dari Randy Toys ini adalah foto dengan nuansa yang sangat cerah dan warna-warni seperti ini. Dan yang pastinya dia memiliki segudang diorama yang keren-keren semua dan juga figur-figur yang keren-keren semua. Oke, kita langsung coba sotoyin fotonya. Jadi di sini ada ini figur apa nih? Ini Yami Bakura ya, dari Yu-Gi-Oh ya kan? Oke, di belakang sana ada penampakan dari gedung-gedung, dan di sini dia menggunakan lampu LED doang kayaknya, tapi berwarna orange, dan diletakin di belakang dari gedung ini. Ini yang menyebabkan si gedung ini jadi kayak ada orang di dalamnya kan, jadi lebih nyala gedungnya. Oke, dan di sini dia juga menggunakan kicker, lampu lighting berwarna biru di sebelah sini. Oke, ini mungkin di sudut arah jam 1 atau jam 2 gitulah di sini. Oke, dan ini fotonya juga compact semua, full banget. Di sini juga ada kayak sampah-sampah koran itu. Ada kucing juga di sini, dan juga di sini juga ada pohonnya. Jadi pohonnya menambahkan nuansa hijau di sini ya. Oke, keren-keren. Untuk lightingnya ini yang berwarna putih ini tampak soft banget. Jadi beliau ini menggunakan light painting. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena di bagian birunya ini keras banget loh. Lampu birunya keras banget. Ini menggunakan continuous lamp yang pastinya. Tapi kalau kita menggunakan continuous lamp berwarna putih di bagian depan, ini bakalan keras banget. Dan saya yakin dia menggunakan speed yang cukup rendah di sini. Ya cukup untuk light painting lah. Makanya warna putihnya ini jauh lebih soft ketimbang harus menggunakan continuous lamp. Kira-kira kayak gitu nggak, Master Andy? Kalau nonton video ini komen di bawah dong. Oke, jadi kenapa saya tahu dia menggunakan light painting? Karena saya ngikutin TikToknya. Jadi Master Andy Toys ini ada TikToknya. Ya, buat teman-teman yang pengen lihat behind the scene-nya dan juga cara foto keren-keren, bisa cek di TikToknya Randy Toys. Di sana banyak sekali behind the scene-nya. Kalau saya pribadi, saya install TikTok buat ngefollow temen Nesi. Oke, kita next. Oke, berikutnya ada Instagramnya dari Navi TB atau Ivan Tribona. Beliau ini toys photographer asal mana ya? Asal India, Vinderhan kalau nggak salah. Oke, jadi kita coba sotoin foto beliau ini. Yang pertama, dan saya tertarik dengan foto ini sih. Nah, buat teman-teman yang tahu game ini pasti bakalan tahu formasi ketiga rider inilah pokoknya kan. Oke, di sini saya ingin sotoin sedikit. Jadi di sini dia kayaknya menggunakan lighting di bagian belakangnya, di backlightnya ada lighting. Yang bikin cakep itu adalah tone berwarna biru yang langit di atas ini. Oke, dan di sini juga ada properti seperti pagar yang berbentuk lurus seperti ini. Ini mantap banget sih. Ada batu-batu juga, dan belakang ini berasa kayak gunung ya kan, kayak ada gunungnya di belakang sini. Keren. Oke, lightingnya pertama di sini kayaknya dia menggunakan satu lampu di bagian backlightnya seperti ini. Terus juga ada lampu softbox di bagian ujung sini mungkin, makanya ada cahaya di bagian depan dari ketiga figur ini, dan juga ada cahaya di bagian belakang ini. Kayaknya sih kalau bagian ini yang flare ini lebih kayak editan sih. Tapi nggak menutup kemungkinan flare ini bisa benar-benar terjadi kalau kita meletakin lighting di bagian belakang sini. Terus yang berikutnya di bagian rollnya, buat teman-teman yang belum tahu roll itu adalah panjang sih kalau menjelaskan rollnya.
Oke, jadi rule itu kayak ada garis-garis seperti ini. Jadi kita bisa menempati objek di bagian rule-nya. Misalkan foto anak kecil ini nih, kita coba lihat ya. Oke, jadi si anak ini fokusnya itu di bagian sudut sini. Agak sedikit susah jelasin sih, ini bakalan panjang. Tapi kalau misalkan saya lihat di bagian foto dari Om Nafi ini, rule-nya agak meleset sedikit. Ini bisa juga si zero one-nya digeser ke sini, tapi si os-nya terpotong, atau si double-nya yang menjadi fokus di sini. Nah, kayak gini kira-kira. Jadi si double ini yang menjadi fokus dari si rule-nya ini. Ini juga bisa di ini sih. Ya bisa lebih ideal lagi kalau misalkan fotonya seperti ini ya kan tuh. Tinggal digeser sedikit aja kameranya. Tapi itu kembali lagi ke Toys Photographer-nya, mana Instagram ini. Oke, jadi itu kembali lagi ke Toys Photographer-nya sesuai dengan imajinasi. Saya cuma ingin sotoin dan juga ngasih masukannya sedikit. Oke, kita next. Oke, berikutnya ada Instagramnya Motodulinan. Oke. Saya ingin sotoin teknik fotografi yang ini, yang Spider-Man. Dia sedang melompat. Kayaknya ini konsepnya nih Spider-Man lagi baru keluar dari portalnya Doctor Strange, ya kan? Oke, ini keren banget sih konsepnya seperti ini. Dan ini memang benar-benar menggunakan light painting ya, itu adalah fire painting. Kita lihat BTS-nya dulu. Behind the scene-nya nih, ini memang beliau ini benar-benar pro banget ya menggunakan kembang api. Gila. Ini kalau saya implementasikan ke figur Kuga mungkin bakalan lecet mungkin. Oke, jadi kayak gini benar-benar menggunakan kembang api dan hasilnya seperti ini. Saya pernah nyoba dulu tapi nggak seperfect ini hasilnya. Saya kurang lighting. Oke, kita coba bahas lightingnya. Jadi di bagian depan ini seperti di bagian ini menggunakan lighting, ya kan? Nih di bagian agak nyerong kalau dari fotonya ini kira-kira jam-jam 9 gitulah. Makanya muncul rim light di bagian ini, di bagian sisi seperti ini. Oke, terus karena ini memang benar-benar menggunakan kembang api, maka muncul rim light secara natural di bagian tangannya ini. Ini memang benar-benar bikin fotonya menjadi lebih bagus lagi. Oke, ini keren sih dari segi lighting, konsep pose dan juga efeknya memang benar-benar lord banget sih kalau ini. Terus yang menjadi pertanyaan saya adalah gedung di bagian belakang ini. Nah, ini berwarna orange semua ya kan? Portal Doctor Strange itu sebesar apa? Sampai-sampai kota di bagian belakangnya nyala semua. Mungkin Om Motodulinan bisa menggunakan background yang lebih lebih besar gitulah. Jadi kayak antara background sama figurnya ini kelihatan deket gitu loh. Tapi ini berasa kayak si background ini cahaya Doctor Strange sampai ke sana semua. Ya kan jadi kayak gitu. Itu masukan dari saya sih, sotoynya saya. Oke. Tapi ini benar-benar bagus sih fotonya. Cuma ini beneran Doctor Strange bukan? Takutnya ini bukan efek Doctor Strange kan? Saya cuma sotoy doang. Oke, ini keren. Buat teman-teman silakan di follow Instagram Motodulinan. Oke, berikutnya kita akan sotoin foto dari Dudu Dolanan. Kalau tadi Motodulinan, ini Dudu Dolanan ini kayaknya adik-beradik ya. Kita coba komenin foto dari Amazon ini. Ini cukup menarik sih. Oke, dari segi lighting ini memang benar-benar dramatisnya dapat banget, dan juga tone dari filternya ini sama dengan film Amazonnya sendiri. Di sini kayaknya ceritanya Amazon lagi ada di gudang ngelihat CCTV, terus ada cahaya keluar dari jendelanya. Oke, ini mantap sih kalau saya boleh sotoi. Kayaknya lightingnya ini dari arah jam 12 nyerong dari atas gitu. Terus di bagian depannya, maksudnya di bagian ini depan kameranya ini kayaknya ada reflektornya, makanya warna silver di bagian dadanya ini lebih kinclong karena ada reflektornya, mungkin seperti itu. Tapi saya rasa memang seperti itu sih. Properti yang digunain memang benar-benar mantap sih. Dioramanya ini memang benar-benar menggambarkan kayak ada di gudang. Ini saya nggak bisa komen apa-apa sih. Ini udah bagus banget fotonya. Dari segi lighting dan dari segi feel-nya dapet. Ya kalau mau lebih dramatis lagi mungkin bisa menggunakan penutup di bagian atasnya agar cahayanya lebih sedikit ya masuk ke bagian figurnya. Jadi kayak tahu Mr. Bean nggak yang jatuh dari atas itu terus ada lampu yang nyorot dari atas ke bawah. Nah mungkin misalnya mau lebih dramatis dan juga lebih gelap, mungkin bisa dibikin kayak gitu. Cukup cahaya ataupun bikin teropong terus dimasukin cahayanya pas ke bagian figurnya. Jadi bagian background belakangnya ini nggak begitu terang, gelap semua. Tapi ini sesuai dengan idealis dari fotografernya sih. Ini udah cukup bagus. Oke, kita next. Oke, berikutnya dari Instagramnya Monster Laut. Jadi Monster Laut ini adalah salah satu toys photographer yang sangat indah sekali dalam bermain menggunakan lighting. Jadi
Jadi saya ada satu foto yang ingin saya sotoin sedikit. Kita akan coba bedah lightingnya kayak gimana. Ini kayaknya dia menggunakan lampu flash ataupun juga continuous lamp di bagian kanan, di bagian atas nyerong, jam-jam 1 gitu lah, jam 1. Terus di bagian bawah ini, di bagian bawah dari Ultraman ini kayaknya ada reflektor. Iya, kayaknya ada reflektor nih. Makanya di bagian dadanya ini lebih soft ketimbang cahaya yang dari bagian atasnya ini keras banget dia. Jadi ini tone-nya itu tone kayak di siang hari itu loh. Kenapa? Karena backgroundnya ini masih berwarna biru. Ini kayaknya backgroundnya menggunakan kertas kartun ataupun cat tembok. Ini sotoinya saya loh ya. Oke, ini cakep sih permainan antara layer dari diorama-dioramanya juga padu sekali. Di sini yang jadi pusat perhatian saya adalah bagian ini nih, bagian layer pohonnya. Nah, jadi ini saya kirain tadi ini satu pohon dan diedit, satu ini blur, ya ini tajam. Ternyata ini memang ada 2 pohon. Jadi pohon yang di dekat monsternya ini yang gambarnya tajam, terus juga ada pohon yang agak ke depan cuman nggak begitu dekat dengan kamera, makanya dia blurnya seperti ini. Jadi kayak setengah gini loh. Backgroundnya udah pas, propertinya udah keren, lighting udah keren, pose udah keren, semuanya udah keren. Hanya satu elemen yang memang benar-benar kurang di foto ini. Ini sotoinya saya loh ya. Jadi mohon maaf kalau saya komen seperti ini. Oke, saya coba masuk ke Photoshop sebentar. Nah, yang jadi kurangnya itu adalah foreground. Jadi untuk background ini, untuk foreground pohon yang di bagian depan ini kayaknya memang benar-benar nggak begitu ngena. Coba kita besarin sedikit ataupun dimajuin ke dekat kamera kayak gini kira-kira. Nah, kayak gini. Jadi kan berasa ada dimensi antara si Ultraman dan juga ada pohon yang dekat dengan kamera. Jadi blurnya itu benar-benar berasa seperti 3 dimensi gitu loh. Ini juga bisa kita letakin di sini. Nah, kayak gini kira-kira, ataupun kayak gini. Misal masih mau mempertahankan layer pohon yang di bagian belakang ini, ya mungkin pohon yang blur ini, yang asli ini harus lebih dekat dengan kamera. Tapi kembali lagi ke Toys fotografernya, ini sesuai dengan selera Toys fotografernya. Jadi ini benar-benar keren sih. Foto-foto dari Monster Lord ini memang permainan lightingnya yang jago banget, sumpah. Saya pengen belajar bikin kayak gini sih. Oke. Karena jadi teman-teman silahkan follow Instagramnya Monster Lord. Oke, kita next. Oke, yang berikutnya, yang terakhir, ada foto dari Instagramnya Axel Leo. Saya tertarik dengan satu foto beliau, yaitu adalah foto dari Final Form Kamen Rider OZ, yaitu adalah Tajadol. Ya, kita bahas fotonya dulu. Ini konsepnya itu adalah kayak burung phoenix gitu ya. Jadi di belakangnya ada kayak cahaya matahari yang menandakan dia ada di belakang atau membelakangi matahari. Oke, ini memang sesuai dengan konsep ataupun juga dengan tema dari Kamen Rider-nya, yaitu ada burung merak ya, kalau nggak salah. Di sini saya tertarik dengan 3 spektrum warna orange, terus agak ada warna kuning dan juga ada cahaya yang bulat di sini. Jadi ini untuk dari lightingnya dia hanya menggunakan lighting di bagian belakang sini. Itu kenapa cahayanya langsung terbias seperti ini. Ada 2 metode sih kalau pengen bikin foto kayak gini. Yang pertama yang meminimalisir cahaya bias seperti ini. Jadi bias ini bisa menjadi dramatis banget sih. Kayak foto ini dramatis banget. Jadi cukup satu lampu di bagian belakang dan langsung menyinari di bagian depan ini. Ini kayaknya ada reflektor deh di bagian atas figurnya kalau nggak salah sih. Soalnya ini ada sedikit pantulan cahaya di sini. Oke, nah buat temen-temen yang nanyain masalah glowing eyes, untuk glowing eyes itu kayak gini maksudnya. Jadi di bagian mukanya ini gelap, terus ada cahaya di matanya yang menunjukkan kontras antara shadow dan highlightnya, jadi nyambung banget di sini. Oke, yang ingin saya komentari seperti biasa. Jadi untuk foto ini memang benar-benar bagus dari foreground bulu-bulu yang berjatuhan seperti ini. Ini mantap ya bagian depan ini. Di bagian belakang ini kayaknya level dari blurnya agak sedikit berbeda, jadi ini lebih blur ketimbang yang ini, ya kan nih. Bisa dibilang yang ini lebih dekat dengan kamera, kalau ini agak maju sana sedikit lagi. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah bagian ini, bagian bulu yang ini. Kenapa? Karena ini blurnya ini bentrok antara blur ini sama blur yang ada di bagian belakang ini. Oke, jadi ini kalau harus ngikutin jarak dari kameranya, ini harusnya blurnya sama dengan blur yang ada di bagian lantai ini, ataupun agak dinaikin sedikit agar ini agak tajam loh, ini fotonya agak tajam, nggak seblur yang di bagian lantai ini. Jadi ada perbandingan antara blur yang di bagian lantai dan juga blur di bagian bulunya ini, jadi kelihatan bentrok gitu loh. Harusnya ini dimundurin
harusnya ini dimundurin ataupun blurnya disamain dengan yang di bagian bawah sini. Jadi kayak memang benar-benar antara fokus kameranya itu nyambung gitu loh. Tapi ini udah cukup mantap sih. Oke, jadi tadi itu adalah pembahasan dari 6 foto dari para master toys photographer. Jujur saya pengen belajar satu persatu foto-foto dari para master tadi. Mungkin yang bisa saya terapin untuk saat ini adalah fotonya dari Axel Dio. Kita akan coba praktekin bikin foto seperti final from kamera data jadul tadi. Oke, coba kita pelajari. Oke, kita praktek langsung. Di sini saya menggunakan reflektor di sebelah kiri, lampu RGB kiri dan kanan, dan di belakangnya ada lampu LED doang. Oke, dan yang pasti saya menggunakan softbox di sini. Untuk setupnya saya menggunakan f6.3 dan speednya 25, lambat banget, ISO-nya 100. Dan di sini saya mencoba mengasapin di bagian belakangnya agar menyamarkan ataupun memberi kesan dramatis lagi di bagian belakangnya. Dan kira-kira jadinya seperti ini. Oke, jadi segini dulu episode pertama dari segmen terbaru kita, yaitu adalah sotoin foto orang. Di sini saya mengajak teman-teman yang memang belum tahu tentang toys photographer. Ini loh para toys photographer yang karyanya itu keren-keren banget dengan ciri khas mereka masing-masing. Dan di segmen ini kita coba mempelajari atau membedah atau mengkulik keunikan dari foto-foto para master ini. Ya, sama saya kasih masukan juga. Itu hanya dari sudut pandang dan persepsi saya sendiri. Bukan berarti saya merasa sok jago ataupun paling tahu. Tapi ya itu tadi, saya mencoba memberi masukan dari sudut pandang saya pribadi, oke? Semuanya kembali kepada kenyamanan dan juga imajinasi dari para toys photographer itu sendiri. Nah, buat teman-teman yang pengen dikomenin fotonya, bisa pasang hashtag disotoinwaumem. Nanti saya akan coba mampir ke foto kalian, oke? Nah, jadi sini dulu video pembahasan kita. Buat teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang. Dan bagi yang belum subscribe, langsung saja di subscribe dan follow Instagram para master yang tadi kita bahas. Link ada di deskripsi, oke? Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram saya, umamkan30. Saya Umam, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.